Bezzecchi juara sprint Mandalika, Aldeguer P2, Marc Marquez didik bom atom baru untuk MotoGP. Lombok, 4 Oktober 2025, sirkuit Mandalika kembali menghadirkan drama luar biasa. Setelah disebut-sebut masih terikat dengan kutukan Mandalika, Marc Marquez justru menorehkan kisah berbeda di sprint race. Bukan dirinya yang naik podium, melainkan anak didiknya, Fermin Aldeguer, yang tampil sensasional dengan finish di posisi kedua. Sementara itu, Marco Bezzecchi keluar sebagai pemenang, menjaga reputasinya sebagai salah satu pembalap paling cepat di lintasan Indonesia. Kemenangan Bezzecchi memang patut diapresiasi, tetapi sorotan besar justru mengarah pada sosok muda asal Spanyol, Fermin Aldeguer. Ia disebut-sebut sebagai anak asuh Marc Marquez, hasil investasi jangka panjang sang juara dunia yang kini berbuah manis. Bahkan banyak pengamat menyebut, Marquez sukses mencetak bom atom baru untuk mengganggu dominasi Bezzecchi ke depan. Kutukan Mandalika masih menghantui Marc. Sejak awal pekan, Mandalika seakan tak ramah bagi Marquez. Ia jatuh 2 kali di sesi latihan, gagal menembus posisi 10 besar, dan harus melalui jalur Q1 dalam kualifikasi. Banyak yang menganggap ini kelanjutan dari kutukan Mandalika yang sudah lama melekat dalam karirnya. Kegagalan di latihan dan kualifikasi membuat Marquez tak bisa berbuat banyak di sprint race. Ia hanya mampu bertahan di barisan tengah, jauh dari perebutan podium. Namun, bukannya larut dalam kekecewaan, Marquez justru menunjukkan sisi lain, perannya sebagai mentor. Bezzecchi tak terbendung. Marco Bezzecchi tampil sebagai Raja Mandalika. Ia mampu menjaga ritme dan kecepatan sejak lap pertama. Di tengah tekanan panasnya trek dan serangan dari Aldeguer, Bezzecchi tetap konsisten hingga bendera finish dikibarkan. Kemenangan ini menjadi bukti bahwa Bezzecchi semakin matang sebagai pembalap papan atas. Mandalika, yang penuh jebakan gravel dan tikungan teknis, justru menjadi arena di mana ia mengukuhkan diri sebagai kandidat kuat perebut gelar di musim depan. Aldeguer, anak Marc yang jadi bom atom. Yang paling mencuri perhatian adalah Fermin Aldeguer. Meski masih muda dan belum banyak pengalaman di lintasan sulit seperti Mandalika, ia justru tampil agresif dan berani. Finish di posisi kedua membuktikan bakat luar biasa yang dimilikinya. Namun, cerita tak berhenti di situ. Aldeguer kerap disebut sebagai anak Marc Marquez karena bimbingan intensif yang diberikan oleh sang juara dunia. Dalam beberapa musim terakhir, Marc aktif membantu proses adaptasi Aldeguer, mulai dari gaya balap, strategi, hingga mentalitas menghadapi tekanan di MotoGP. Hasilnya terlihat nyata di Mandalika. Aldeguer menjadi bom atom yang siap meledak kapan saja, menjadi ancaman serius bagi Bezzecchi dan pembalap top lainnya. Marc Marquez, gagal podium, menang sebagai mentor. Bagi Marquez, sprint race kali ini memang tidak menghadirkan kebahagiaan personal. Ia harus puas melihat podium dari kejauhan. Namun, secara emosional, keberhasilan Aldeguer menjadi seperti kemenangan tersendiri baginya. Marc tidak naik podium, tapi anak didiknya ada di sana. Itu sama saja dengan kemenangan, komentar salah satu analis MotoGP dari media Spanyol. Bagi Marc, hasil ini seakan menegaskan bahwa warisan terbesarnya bukan hanya jumlah gelar dunia, tetapi juga mencetak generasi penerus yang siap mengguncang MotoGP. Aldeguer versus Bezzecchi, rivalitas baru di depan mata. Sprint race Mandalika seolah membuka babak baru dalam persaingan MotoGP, Bezzecchi versus Aldeguer. Keduanya tampil sama-sama agresif, bahkan beberapa kali nyaris bersentuhan di tikungan tajam Mandalika. Jika Bezzecchi diibaratkan sebagai kekuatan mapan Ducati, maka Aldeguer adalah senjata baru yang tak terduga. Banyak penggemar mulai membandingkan duel ini dengan rivalitas legendaris era Marquez versus Rossi, di mana pembalap muda menantang dominasi nama besar. Mandalika jadi titik balik. Sprint race ini bukan sekadar catatan kemenangan Bezzecchi, melainkan juga titik balik bagi MotoGP musim 2025. Dari Mandalika, lahir narasi baru. Marquez mungkin kesulitan di lintasan ini, tetapi ia berhasil melahirkan ancaman besar melalui Aldeguer. Kutukan Mandalika terhadap Marc mungkin masih berlanjut, tapi justru dari kutukan itu lahirlah momentum baru, sebuah regenerasi yang bisa mengubah peta persaingan. Kesimpulan, Mandalika kembali membuktikan diri sebagai sirkuit penuh cerita. Bezzecchi tampil sebagai pemenang sejati, mempertahankan dominasinya di lintasan panas Indonesia. Namun bintang paling terang justru datang dari Aldeguer, anak didik Marc Marquez, yang kini menjelma menjadi bom atom baru di MotoGP. Meski Marc sendiri gagal podium,
Perannya sebagai mentor seakan menjadi kemenangan lain. Ia telah mewariskan ilmu, strategi, dan mental baja kepada Aldeguer. Kini publik menunggu, apakah duel Bezzecchi-Aldeguer akan menjadi rivalitas besar berikutnya, atau justru menjadi babak baru di mana Marquez mewariskan tahta kepada generasi penerusnya. Satu hal pasti, Sprint Race Mandalika 2025 tak hanya tentang siapa yang menang, tapi juga tentang lahirnya cerita baru dalam sejarah MotoGP. Sementara itu, Bezzecchi mencetak waktu tercepat, sementara Marc Marquez justru harus puas berada di posisi ke-11, usai mengalami 2 kali kejatuhan. Di tengah kegagalan itu, muncul tudingan bahwa Marquez disabotase, sebuah klaim yang langsung menambah aroma dramatis pada akhir pekan balap ini. Bezzecchi mendominasi, Marquez terpuruk. Di sesi praktik Mandalika, pembalap Aprilia ini tampil gemilang, mencatatkan waktu 1:29.240 detik, mengungguli rival-rival terdepan. Sesi tersebut tidak berjalan mulus bagi sebagian pembalap, sebab banyak yang mengalami kecelakaan, termasuk Marquez, Alex Marquez, dan Enea Bastianini. Marc Marquez yang semula optimis justru tertatih dalam latihan. Ia terjatuh di tikungan ke-10 saat sesi berlangsung, dan meski mampu melanjutkan, performanya tetap jauh dari harapan. Akibatnya, dia gagal menembus posisi 10 besar dan harus menghadapi kualifikasi Q1. Tuduhan sabotase, spekulasi atau fakta? Tudingan bahwa Marquez disabotase, meski belum dikonfirmasi secara resmi, mulai muncul di kalangan penggemar dan media sosial. Ada dugaan bahwa gangguan teknis, kemungkinan pihak luar yang campur tangan pada motor atau pengaturan lintasan, ikut mempengaruhi performanya. Beberapa pihak berpendapat bahwa kejatuhan 2 kali dalam satu sesi bukan hanya karena kesalahan rider, tetapi dipicu faktor eksternal, kondisi trek, debris di lintasan, atau gangguan mekanik mendadak. Tuduhan ini tentu saja harus dilihat dengan sangat hati-hati. Tanpa bukti verifikasi dari tim atau penyelidikan resmi, klaim sabotase tetap berada di ranah spekulasi. Jika benar ada sabotase, itu bisa menjadi skandal besar dalam MotoGP dan memicu penyelidikan internal tim serta otoritas balap. Namun hingga kini tak ada pernyataan resmi dari Marquez, tim Ducati, atau penyelenggara yang membenarkan tudingan tersebut. Reaksi implikasi potensial. Mental dan psikologis. Tuduhan sabotase, jika didengungkan lebih luas, bisa memberi tekanan tambahan pada Marquez, baik dari media maupun rival. Mental pembalap sangat rentan terhadap isu seperti ini, dan bisa mempengaruhi fokusnya di sesi balap selanjutnya. Isu teknis investigasi. Tim Ducati maupun teknisi lintasan bisa dipanggil memberikan klarifikasi. Apakah sistem elektronik, ban, atau kondisi trek berkontribusi pada kejatuhan? Pengawasan teknis perlu diperketat agar tudingan sabotase tidak mencuat lebih jauh tanpa dasar. Narasi persaingan. Jika tuduhan ini dianggap valid oleh sebagian publik, cerita persaingan MotoGP musim ini bisa memasuki dimensi konflik tak hanya di lintasan, tetapi juga dalam ranah integritas balap. Sesi praktik MotoGP Mandalika 2025 memperlihatkan 2 wajah berbeda. Bezzecchi gemilang dan mendominasi, Marquez terseok dan terpuruk. Di tengah performa buruk Marquez, muncul tudingan sabotase, klaim yang mengguncang dan memicu spekulasi. Namun, hingga kini belum ada konfirmasi resmi. Kabar ini memperingatkan bahwa dalam dunia balap profesional, unsur teknis dan keamanan sama pentingnya dengan kecepatan dan skill rider. Apapun kebenarannya nanti, peristiwa ini akan jadi catatan penting dalam cerita Mandalika 2025, apakah akan menjadi titik balik atau titik kontroversi bagi karir Marquez. Gresini jadi kunci. Mengapa Ducati pilih Marc Marquez bukan Jorge Martin, inovasi dari tim satelit yang berbuah gelar. Dunia MotoGP musim 2025 tengah menyaksikan keberhasilan spektakuler Marc Marquez bersama tim pabrikan Ducati. Tapi di balik layar kesuksesan itu, tersimpan sebuah manuver jenius dari Gresini Racing, tim satelit yang nyaris dianggap anak bawang, yang justru menjadi katalis utama keputusan Ducati untuk menempatkan Marc sebagai rekan Francesco Bagnaia. Alih-alih Jorge Martin. Pilihan kontras, Marc versus Martin. Menurut laporan dari Bola Sport, Ducati sempat mempertimbangkan Jorge Martin sebagai kandidat utama untuk menemani Bagnaia di tim pabrikan Ducati. Namun keputusan akhir justru jatuh ke Marc Marquez, dan faktor berkat Gresini menjadi alasan kunci di baliknya. Mengapa Gresini begitu berperan besar dalam skenario ini? Karena Gresini bukan sekadar tim satelit biasa yang menerima apapun dari pabrik. Mereka berani mengambil risiko, berinovasi dalam pengaturan, dan menunjukkan bahwa Marc, meski mengendarai motor Ducati versi tahun sebelumnya, YP23,
mampu bersaing dengan pembalap pabrikan. Keberhasilan ini menempatkannya sebagai pembalap paling layak promosi. Terobosan tak terduga dari Gresini. Manuver unik Gresini yang paling menonjol adalah skenario tantang di lintasan, yakni bahwa Ducati ingin kedua kandidat, Marc dan Martin, saling bertarung secara adil di lintasan untuk menentukan siapa yang pantas mendapatkan status pabrikan. Tapi Marc menolak opsi itu karena merasa bahwa senjatanya, motor, tidak setara dengan apa yang diberikan kepada Martin. Apa yang dilakukan Gresini kemudian adalah memperlihatkan secara konsisten bahwa Marc bisa kompetitif meskipun dengan motor versi lama, dengan hasil-hasil podium dan performa stabil. Keunggulan terbesar, Marc tidak hanya mengikuti perkembangan Ducati, tetapi mendorong batasannya sendiri. Itu menunjukkan keberanian dan visi dari Gresini sebagai tim satelit, bahwa promosi harus didasarkan pada merit, bukan sekadar nama besar. Selain itu, Gresini juga jeli membangun narasi bahwa Marc punya potensi komersial dan daya tarik yang sangat besar, hal yang tidak bisa diabaikan oleh Ducati dari sisi brand dan pemasaran. Dengan dukungan data performa dan potensi market, Gresini berhasil meyakinkan pihak Ducati bahwa memilih Marc adalah investasi yang aman. Keputusan ini pun seperti menang dua arah. Ducati mendapatkan pembalap top yang terbukti bisa beradaptasi, sementara Gresini mendapat reputasi sebagai tim inovatif yang memimpin jalan menuju perubahan dalam struktur tim balap besar. Imbas kebijakan Ducati ke reaksi Jorge Martin. Keputusan Ducati untuk memilih Marc dibanding Martin memiliki konsekuensi nyata. Martin, yang sebelumnya diproyeksikan sebagai pembalap pabrikan Ducati, akhirnya meninggalkan tim Ducati dan bergabung dengan Aprilia. Keputusan ini menyisakan gesekan emosional dan profesional. Martin merasa kurang dihargai, sementara Ducati dan Gresini mendapatkan dukungan penuh bahwa langkah itu adalah langkah yang tepat, mengingat hasil-hasil yang terus dikumpulkan Marc. Sementara itu, Gigi Dall'Igna, direktur Ducati Corse, juga mengakui peran Gresini dalam memulai proses ini. Dalam publikasi media Italia, Dall'Igna menegaskan bahwa keputusan merekrut Marc sebagai pembalap pabrikan adalah hasil kolaborasi strategi antara tim pabrik dan tim satelit semacam Gresini. Hasil yang berbicara, validasi keputusan. Pada musim 2025, keputusan ini terbukti bukan sekadar spekulasi. Marc berhasil mendominasi lintasan, meraih poin konsisten dan akhirnya memenangi gelar dunia. Dominasi ini memperkuat bahwa pilihan Ducati, yang dipengaruhi oleh langkah awal Gresini, bukanlah keputusan emosional, melainkan keputusan yang dibenarkan melalui hasil nyata. Gresini sendiri mendapat kredit moral dan strategis, bahwa tim satelit dengan visi dan keberanian bisa menjadi sumber inovasi dan perombakan dalam hierarki tim balap dunia. Bahkan Ducati pun terlihat mengakui bahwa batu loncatan terbesar itu muncul dari sinergi dengan Gresini. Kesimpulan, di balik keputusan besar ada langkah kecil penuh perhitungan. Kisah memilih Marc Marquez sebagai pembalap pabrikan Ducati bukan sekadar tentang nama besar atau reputasi legendaris, melainkan tentang hasil, visi, dan strategi yang lahir dari tim kecil seperti Gresini. Keberhasilan tim satelit ini memberi pelajaran penting, bahwa dalam olahraga elit, peluang terbesar sering lahir dari ketajaman manajerial dan keberanian mengambil risiko. Kini, ketika Marc berdiri di puncak prestasi, kisah Gresini sebagai pembuka jalan itu tak bisa diabaikan. Keputusan Ducati yang dianggap kontroversial justru menjadi keputusan paling bijaksana dengan bukti di lintasan. Dan Gresini telah membuktikan bahwa tim kecil pun bisa menjadi penentu besar di panggung dunia MotoGP.